Hai dulur-dulur Kang Bis, Assalamualaikum. Untuk video kali ini saya akan share cerita ya tentang perpanjang SIM. SIM apa? Saya punyanya SIM 2 ya, ada SIM C dan SIM A. Saya tunjukkan nih SIM-nya. SIM-nya sekarang berbentuknya baru ya, dan tanpa background, di crop, hanya kepalanya saja, dan aneh. Menurut saya sendiri juga kayak ngerasa aneh gitu, bukan kayak gambar saya. Dan alhamdulillah sudah perpanjang. Biasanya setiap tahun saya terlambat, bukan setiap tahun, setiap mau perpanjang terlambat. Seperti ini saya yang kedua kalinya untuk perpanjang SIM. Waktu perpanjang yang pertama yaitu jatuh temponya tanggal 21, tapi saya ngelebihin dari tanggal 21. Akhirnya nggak bisa kayaknya nggak bisa diperpanjang gitu. Akhirnya ada yang mau bantu, mungkin ada mitranya gitu ya, untuk bisa membantu, bisa memperpanjang di lokasi, di tempatnya di alun-alun situ. Sebutin nama tempat nggak apa-apa ya. Dan untuk perpanjang yang kedua, ini yang kedua ya, setelah 5 tahun berganti, dan bentuk SIM-nya sekarang berbeda, bukan seperti SIM yang pertama. Saya bikinnya selalu 2 karena waktu bikin pertama kalinya juga tesnya juga bikinnya 2. Dan untuk yang akan saya share atau ceritakan mengenai cara perpanjang SIM ya. Hari yang pertama gagal di tempat pembuatan perpanjang SIM itu, di mobil gitu ya. Tidak jadi karena waktu itu waktu PPKM yang hari ketiga. Dan akhirnya hari yang keberapanya itu buka. Akhirnya saya datang ke situ dan alhamdulillah ya buka di tempat, ada banyak petugasnya ya. Awalnya saya cari-cari informasi terlebih dahulu kapan bukanya, SIM keliling ini kapan jadwalnya untuk standby bisa di tempat, dan kapan saja jadwalnya. Akhirnya pas dengan jadwal yang saya sudah tahu informasinya sebelumnya, dan akhirnya datanglah ke situ. Dan sebelum datang ke situ saya dapat informasi bahwa persiapkan ini hanya KTP ya. Saat saya datang ke situ, yang pertama kali ditanyakan adalah KTP asli. KTP asli nanti difotokopi 1 kali, dan setelah fotokopi kita datang ke daftar ke tempat meja registrasi. Setelah itu diarahkan untuk mengisi formulir. Setelah mengisi formulir, cek kesehatan. Nah, ini yang paling mencengangkan, yaitu cek kesehatan. Ternyata bukan cek kesehatan ya. Saya pernah tanya kayak gini, Mas, kenapa nggak bisa ke tempat lain atau puskesmas untuk cek kesehatannya, kan lebih paham saya mungkin lebih murah gitu ya. Dan akhirnya kata orang petugasnya itu, sepertinya Pak lebih mudah di sini karena yang di sini adalah mitra, tetap saja nanti bayar ulang lagi Bapak. Nah, di situ ya. Dan akhirnya saya tidak ke tempat lain, langsung ke tempat. Dan yang paling rada tanda tanya adalah antara bayar SIM-nya dengan cek kesehatan lebih mahal cek kesehatannya. Cek kesehatannya itu untuk dua katanya persyaratannya harus 2 ya. Saya bayar 175.000. Sedangkan untuk SIM A itu 75.000. Atau dengan kata lain dijumlahkan jadi 1 menjadi 155.000. Nah, 155.000. Sedangkan untuk biaya cek kesehatan dan psikotes katanya ya, saat itu langsung ada petugasnya, ada 2, ada yang muda, ada yang sedikit senior gitu ya. Dan saya duduk di situ setelah ngisi formulir, saya bingung mana yang dokter, mana yang petugas apanya gitu ya. Ternyata di situ mungkin ada petugas bagian kesehatan hanya menulis saja. Yang keduanya itu dokter katanya, dokter psikotes. Saya tanya, mana yang dokter gitu. Akhirnya yang nunjuk yang agak berusia gitu ya. Saat di situ bayar 175 dicek kesehatan dan psikotes itu, di depan mata pelanggan itu uang yang 170 dibagi 2. Untuk yang di muda itu 100, dan yang ya dokter ini katanya, dokter yang psikotes ini 70.000. Jadi dibagi 2 langsung gitu tuh. Yang 100 untuk yang muda ini, dan yang 75 untuk yang dokter psikotes ini. Dan akhirnya persyaratan sudah di tangan saya dan diajukan ke kayak penerima registrasi gitu ke mobil ya. Dan akhirnya saya urutan yang pertama, mungkin ini ada sebelumnya, tapi waktu itu saya sendirian, jadi akhirnya langsung
naik mobil dipanggil gitu ya, naik mobil di mobil SIM keliling itu. Jadi juga saat itu, Mas, data saya kok manual ya diketiknya, apa nggak ada yang online ya, atau waktu saat SIM yang pertama itu ada datanya gitu ya? Mas, sekarang lagi pembaharuan gitu. Jadi akhirnya tes manual. Dan kalau saya lihat-lihat ini, menurut saya ini ya, Mas, lebih bagus modelnya dari SIM yang pertama, lebih enak gitu ya. Terus background juga seperti enak gitu. Nih, sekarang bentuknya kayak gini. Foto saya agak mewek dan cropan atau backgroundnya dihilangkan, agak lecek ininya, mukanya tidak rapi gitu ya, nggak dibawa backgroundnya. Dan setelah selesai diisi datanya itu, saya tanda tangan, cek jari, dan sudah selesai. Setelah selesai saya nunggu selama 10 menit atau 5 menit, akhirnya jadi, dan bayar di situ 155 dari pembayaran SIM A. Untuk pembayaran SIM A dan SIM C, SIM A dan SIM C 155. Jadi intinya sebenarnya pembuatan perpanjang SIM itu mudah ya, mudah sebenarnya. Cuma ya siap-siap biaya yang terlalu lumayan ya. Jadi totalnya SIM A dan SIM C ini saya habis dengan yang lain itu 25 untuk di situ saja, dan yang lain-lainnya siapkan saja 400 atau 350 ya. Jadi itu mungkin pembuatan SIM. Dan tempat yang sering saya sering buat perpanjang itu di alun-alun yang samping Ramayana ya. Mudah ya. Jadi siapkan KTP asli, lalu fotokopi KTP aslinya, nanti ada registrasi di situ. Setelah registrasi ada ngisi formulir, setelah ada yang harus dites, yaitu tes kesehatan dan tes psikologi. Saat itu saya waktu tes psikologinya dengan alasan kayak komputer atau padnya itu rusak katanya. Jadi saya nggak diapa-apain, cuman bayar aja ke petugas kesehatan dan dokter psikotes itu. Saya bayar aja gitu, udah beres gitu ya. Setelah itu masuk ke mobil sambil dipoto dan isi data, lalu tanda tangan, lalu mengecek nama, alamat, dan lain sebagainya. Setelah itu dipoto. Setelah selesai dipersilakan untuk menunggu hasilnya selama 10 menit dan selesai. Dan akhirnya saya dapat KTP ini dan perpanjang. Luar biasa. Mungkin kalau normalnya ya, pernah ada yang ngasih tahu itu, Kang, kalau perpanjang hanya motor gitu, SIM A doang gitu, itu lebih besar biaya kesehatannya atau psikotesnya, sekitar 130 untuk pembayaran tes kesehatan dan psikotesnya. Sedangkan ini tetap normal, kalau perpanjang doang yang tidak terlambat 75.000. Jadi 130 ditambah 75.000, tinggal ditambah ya. Dan itu jumlahnya. Tapi kalau dua-duanya itu persiapkan saja 350. Ini masih panjang ya, alhamdulillah. Sudah oke. Baik, itu aja sharingnya ya. Mungkin di tempat-tempat lain juga banyak yang ada SIM keliling gitu, ada program SIM keliling. Saya di alun-alun terus. Oke, jangan sampai terlambat untuk perpanjang SIM keliling. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.